Buat kalian yang ingin punya PC tapi budgetnya pas-pasan, video ini adalah solusinya. So, ikuti terus video ini sampai habis. Hai, selamat datang di channel Tech with Black, dan kalian semua bisa manggil saya Black sesuai dengan nama channelnya, yaitu Tech with Black. Jadi teknologi bersama Black. Jadi di video kali ini saya bakal buat racikan PC semurah mungkin, di bawah 1 juta rupiah guys, dan saya bakal cari sumbernya tuh dari Tokopedia sama Shopee guys. Saya udah siapin bookmarknya dari segi harga harddisk, casing sama semuanya guys. Di sini tuh kalau total di bawah 1 juta guys. Jadi yang pertama itu saya udah siapin dari harddisk. Karena budgetnya di bawah 1 juta dan udah mepet banget. Jadi saya putusin buat pakai harddisk 160 GB dari Western Digital. Suara motor. Fokus. Di sini harga 65.000. Ini belum termasuk ongkir atau gimana, saya nggak tahu ya. Tapi di sini harga 65.000. Kalau di toko offline saya rasa harganya nggak bakal beda jauh sama ini sih. Jadi 65.000 murah lah buat harddisk ya, 160 GB. Dan nggak mungkin pakai SSD, karena kalau pakai SSD itu pasti budgetnya membengkak sih, nggak mungkin. Itu susah. Habis itu casing ya guys. Kalau casing itu karena budget PC-nya di bawah 1 juta, saya putusin buat cari casing bekas aja yang di toko online. Kalau enggak, kalian bisa pergi ke toko-toko yang menjual casing bekas komputer gitu guys, atau di mana gitu, kalian bisa cari aja. Karena budget di bawah 1 juta menurut saya nggak perlu casing yang kayak yang wow kayak punyanya Dylan Pros atau punyanya si Captek. Itu impossible parah. Tapi kalau kalian punya rezeki dan kalian punya budget yang wow-wowan, yang sultan, why not gitu. Tapi ini buat orang yang pengen punya PC tapi budgetnya pas-pasan gitu. Karena dia ya pokoknya yang belum punya PC tapi pengen punya PC tapi budgetnya pas-pasan. Jadi ya gitu sih. Saya saraninnya komputer yang seperti ini dulu. Tapi kalau kalian udah punya rezeki lebih ya why not gitu, beli komputer yang bagus. Habis itu motherboardnya kita pakai motherboard G41 LGA775 guys, DDR3. Di sini tuh kita kalau mau beli barang online tuh kita harus baca deskripsinya sih guys. Ini dia barang second Singapura ya, tapi dia bilang kualitas produk 100% normal. Kita masih bingung cari merek ya sih di sini sih. Motherboard G4 LGA775 DDR3. Ada nggak yang Asus ya? Atau mungkin Gigabyte maybe? Tapi kayaknya kalau untuk Asus 200.000 tuh is hard, mahal ya bro. 200.000 boleh lah. Paling buat kisaran harga kayaknya sih masih segini sih guys, beda 20.000 sih. Kalian bisa pakai game buat budget di bawah 1 juta, kalian bisa pakai motherboard G41 atau G43 yang LGA-nya 775 DDR3 guys. Saya udah coba buat rakitan PC DDR4 di bawah 1 juta. Sebelum saya buat video ini saya cari informasi dulu. Nggak dapet guys, 1 juta lebih, itu bisa sampai 2 juta, 3 juta. Saya nggak bisa buat racikan PC bawah 1 juta untuk DDR4 ya. Itu susah sekali, bottleneck segala macam, itu saya nggak recommended banget. Dan kalau beli barang bekas tuh mesti hati-hati juga guys, takutnya ntar bisa blue screen, bisa nggak kedetek, bisa gitu-gitu sih, jadi hati-hati. Tapi menurut saya kalau mau beli motherboard tetap Asus Gigabyte MSI guys. Tapi soketnya LGA775, kita coba cari lagi. Coba kalau yang Gigabyte harganya berapa ya? Gigabyte tadi kan nemu ya dia. Itu 200.000 kalau Asus. Ada yang jual Gigabyte motherboard G41 1,7 juta. Bye bye. See you in next video. Stupid gila. Kayaknya sih ini baru harddisk 65.000, 40.000 sama 190.000 guys. Kita bakal hitung-hitungan ya guys ya. Habis itu kita bakal lihat harga RAM sih guys. Nih untuk RAM sendiri tuh saya pakai yang dual channel 2x2. Buat pengirimannya ke kota Jakarta Pusat 0 sampai 9.000. Gratis ongkir dengan minimum belanja 30.000, berarti udah gratis ongkir karena 50.000. Di sini itu kita baca deskripsinya dulu guys. Garansi setahun, DDR3, PCI-nya. Ini berapa giga bro? Bentar dulu nih guys, saya belum tahu. Dalam DDR3 Gen X. Ini berapa gigabyte bro? Masa lu jual RAM tapi nggak ada tulisannya berapa gigabyte?
Itu dia 4 GB guys. RAM DDR3 iFinks Vision 2x2. Kita cari yang harga kisar 50.000 sih guys. Kalau bisa dapat dual channel ya bagus, tapi itu very hard sih guys. Bukannya itu kok harga tinggi ke rendah, harga rendah ke tinggi bro. Saya udah cari yang ini sih yang paling murah sih guys. Ini 50.000 dua keping gitu. RAM DDR3 2x2. Saya nggak tahu ini berapa GB, tapi feeling saya ini, coba kita cari di online ya. Cari di ini, masanya dia yang jual nggak jelas juga sih. Rata-rata kalau RAM ini berapa ya si merek Hifinks ini. Ini dia asal dari Korea nih guys. Kayak sih nggak mungkin 2x4 bro, ini impossible. Masa ini DDR3 8GB 500.000 ini nggak mungkin loh. Ini 50.000 kayaknya nggak mungkin deh. Ini habis saya bingung, ini 8. Coba RAM DDR, coba kita cari lagi ya guys ya. Nggak bisa bro, ini RAM DDR3 yang 2GB aja juga kita nyarinya udah kelimpungan. RAM DDR3 tuh susah nyari sekarang ya. Nggak bisa, ini harganya terlalu mahal. Jadi 55.000 sih guys, sampai 67.000. Yang 2GB berapa ini harganya? Coba kalau RAM bekas murah DDR 4GB dual channel. Coba ini RAM DDR 3 yang dual channel 4GB dapat gak ya guys ya? Untuk cari RAM itu minimal kan buat gaming 8GB, itu saya tahu guys. Tapi dengan budget di bawah 1 juta, aduh sorry to say ya guys, itu benar-benar kayaknya bukan saya mau bikin kalian ngedown gitu kalau kalian punya budget pas-pasan gitu, tapi pengen main game berat, saya harus bilang jangan terlalu berharap gitu. Tapi kalau buat main game yang e-sport mungkin kayak Dota, mungkin kayak Point Blank, I will say bisa, tapi nggak bisa rata kanan gitu, very low. Paling ini sih guys sih, 2x2 dia udah, bentar yang ini aja deh guys, yang tadi kayaknya nggak worth it, nggak recommended gitu loh. Ini dia udah 2x2 jadi 4GB, harganya 90.000, udah dapat 2 keping, oke lah. Tadi satunya 45.000, kita pakai 2 keping aja guys, berarti kalau satunya 2GB, oke lah. Moga-moga budgetnya di bawah 1 juta ya guys ya, kalau semoga. Habis itu kita udah dapat RAM-nya. Kita beli entry cooler guys, buat CPU coolernya. Kita pakai yang ini aja karena LGA 775. Kita cari yang satu soket. Kita udah dapat ini cooler fan, bisa dilihat deskripsinya, sama datang toko kami. Warna tidak selalu sama dengan iklan, tergantung persediaan. Barang dites terlebih dahulu sebelum dikirim. Oke. Untuk cooler karena kita budgetnya di bawah 1 juta, menurut saya ini udah cukup lah ya guys. Jadi ini kalau udah total harganya udah cepet 280.000, 280, oke, 380, dan 400.000. Habis itu kita cari ini nih guys. Jadi udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita pakai GeForce GT 210 guys, 1GB DDR3 64 bit guys. Jadi di sini itu kita sudah pakai Digital Alien GeForce GT 210 1GB DDR3 karena budgetnya di bawah 1 juta guys. Ini saya udah berusaha, mungkin bisa pakai GT 410 kalau bekas, tapi saya dapatnya GT 210 sih guys. Kalau GT 410 tuh atau 430 gitu ya, it's not, bukan yang ini VGA bro, berarti 430 berarti ya, bukan 410. Sorry guys, saya lupa.
430 guys. Kalian bisa pakai GT 430. Ini dus. Jangan hati-hati ya guys kalau mau beli ya guys. Ini dia jualnya dus loh, dus book Nvidia. Dijual dusnya 70.000 ya. GG. Udah lah guys, pokoknya saya saraninnya GT 430. Bentar. Ini dus, ini bukan. Ini GT 430 guys. Kalau kalian budgetnya pas-pasan GT 210. Kalau kalian punya budget lebih tapi masih ngepas-ngepas ya GT 410 guys. Pokoknya gitu sih, kalau kalian punya budget yang lebih pengen kalian apa ya? Kalian pengen minta racikan dari saya ya silakan sih. Misal kalian punya budget 5 juta, minta racikannya dong. Saya bakal bikinin kontennya lagi gitu. Buat yang update terbaru gitu sih. Barang terbaru yang harganya murah meriah gitu. Kayak AMD kan apa-apa dia keluar yang murah-murah terus tuh. Oke, ini udah hard disk, casing, motherboard, RAM, CPU cooler, GTA, VGA, habis itu power supply. Kalian bisa beli sih. Ini sih pasti 40.000 lah guys power supply. Kalau kalian dapat casing sama power supply-nya ya pakai aja gitu, karena nggak perlu yang 80 plus atau 80 segala macem sih menurut saya buat bawa VGA GT 210 sama antar buat prosesor apa ya, prosesornya itu kita pakai yang ini guys, prosesor Core 2 Duo 8500 di Tokopedia tuh harga 65.000. Ntar semua link yang ada di sini bakal saya taruh di deskripsi ya guys, misal kalian mau beli. Tapi saran saya bukan saya apa ya, baca dulu ya guys, saya nggak mau sampai disalahin, baca dulu bener-bener. Kalau nggak, kalian cari yang sesuai dengan spesifikasi saya, tapi kalian cari di toko lain dari diri kalian sendiri gitu. Jangan beli yang di apa yang saya recommended. Ini yang kira-kira aja sih. Harganya tuh kalau di toko offline juga pasti kira-kira segini sih guys, tapi nggak tahu juga gitu. Kalau ini kan kayak ini kan udah bintang 5 nih, ini juga udah bintang 5. Ini saya masih ragu-ragu. Ini bintang 1, tapi ya ini kalian bakal cari aja sih di 210, pasti harga ada yang sesuai kok. Oke, prosesor kita pakai Core 2 Duo 8500 ya guys. Kita cari dulu spesifikasinya kayak apa, dia udah berapa core berapa thread. Kalau di sini keterangannya dia udah 3,16 GHz tray. Clock speednya lumayan. Ini udah nggak bisa di overclock ya guys. Dia support GLG DDR3, dia G31 dan LG75 G41. Sesuai ya guys. G31 dan G41 sesuai sama motherboard yang saya bilang. Di sini G41 dan G43. Tapi kalian kalau udah gitu, kalian kalau harus baca spesifikasi dari prosesor kalian. Jadi saya saranin pakai motherboard yang G41. Makanya saya selalu bilang nonton videonya sampai habis guys, jangan di skip. Karena kalau di skip tuh ada informasi-informasi yang ketinggalan gitu. Kalau kalian sampai motherboardnya salah, prosesor salah tuh, aduh saya ngerasa bersalah banget juga gitu. Ini G41 prosesornya, keterangannya di sini pakai bisa 41 G31 sama 41 ya guys. Jadi jangan pakai yang 43 sih. Oke, habis itu prosesornya udah dapet. Kita cari dulu spesifikasinya di website langsung, R8500. Jumlah inti udah 2 core. Di sini nggak ada kejelasannya berapa thread ya. Harga 775. Dia bisa VTF ini buat main di ini buat apa? Emulator. Oke guys, kalian yang disuruh aktifin ini virtualization teknologi, kalian bisa baca di sini guys. Gak usah saya bacain ya guys. Jadi buat main kayak memu aktifin gitu, kalau nggak Lone emulator Lone Player ya, Lone lagi. Di sini dia udah 2 core sih guys. Saya udah bilang jangan terlalu berharap banyak karena budgetnya pas-pasan gitu. Bukannya saya mau patahin semangat kalian. Tapi kalau saran saya, kalau kalian pengen mau rakit PC atau gimana ya sabar sih guys. Mau rakit PC yang bagus ya mau nggak mau cuma bisa sabar, karena gimana ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kalau kalian mau rakit PC bagus ya kalian harus sabar juga kan, kalian mau ngomongin budgetnya gitu. Kalau kalian emang bener-bener budgetnya pas-pasan, emang bener-bener, bukan saya gimana ya, emang keadaan kalian lagi nggak memungkinkan banget untuk beli komputer yang bagus, tapi kalian pengen punya komputer gitu, tapi budget kalian pas-pasan, ya saya saranin sementara pakai ini dulu. Kalau sambil sementara sembari berdoa gitu sama berusaha. Kalau udah dikasih sama yang di atas kan juga everything kayaknya, ya pokoknya berusaha sih, sama berdoa sih. Pelan-pelan aja guys, semuanya kan awalnya pelan-pelan dari nol bro. Jadi di sini harddisknya pakai WDC WD Western Digital 5160 GB. Casingnya pakai casing bekas aja guys ya. Cari aja di toko online, kalau nggak di toko-toko offline gitu. Saya rasa sih ada sih. Habis itu motherboardnya, karena ditaruh dulu guys ya. Ini ada yang saya harus klarifikasi dulu nih, karena ini prosesornya LDG41 nih, kalian baca ya G31 atau G41, berarti ini motherboard LGA 775 DDR3 B31 kali ya, coba. Wah ini mahal banget bro, nggak salah. Mahal sih. Kalau saran saya tuh kalian, karena di sini udah beda sih. Ini lumayan sih. Dia G41 guys. Jadi saran saya tuh, karena kebanyakan di sini pada G41 ya, ini boleh sih guys, kayak ini 230.000. Dia merek Foxconn ya, Foxconn nih. Dia udah G41, jadi dia relevan sama si prosesornya guys. Karena prosesornya di sini kalian baca DDR2 G31, DDR3 dong, masa DDR2? Cok, kok aneh ya? Kok aneh guys? Bentar dulu. Ini bukannya DDR3? Bentar. Bukan, bentar. Ini kayaknya ada yang nggak benar deh. Bentar dulu nih, gue nggak mau sampai salah kasih informasi ke orang gitu loh. Orang beli nyala. Oh gila lu, tanggung jawab bro. DDR. Iya di ini 8500 DDR3 ah. Coba saya buka website langsung guys, tadi Intel ya guys. Kalau dari sini saya udah ini LGA 775 soket yang didukung gitu loh. Masa iya? Tapi kok aneh sih tadi di sini tulisannya. Biasanya support dengan motherboard LGA DDR2. Nggak bisa DDR3 lah. Lu yang salah kasih informasi kayak ini bos. Sebagai saya cari di toko online, coba informasinya. Nah ini ya nih fix nih, udah fix DDR3 guys. Core 2 Duo E8500, Core 2 Duo E8500 sama DDR3 G41 DDR3, RAM 4GB plus fan 570.000. Wah, coba ini 570.000. Bentar guys, kita bandingin ya guys, 570.000 udah dapat macam ini. 65.000. Motherboardnya tadi 230, 300 anggap. Ini 324. 324 sama RAM 324. Ini masih murahan gua bedanya cepet lebih 160.000 enggak. Jadi inilah guys, racikan PC di bawah sejuta guys. Tenang aja, ini udah bener-bener kok prosesor Core 2 Duo E8500. Dia soketnya G41 sama G31. Tapi saya saranin LGA DDR3 G41 guys. Jadi di sini tuh udah ada LGA 775 DDR3 G41. Harga 230.000, emang mahal.
mahal gitu. 65.000 tambah 40.000 tambah 230.000. Ini belum termasuk ongkir ya guys. Jadi saya nggak tahu kalau ongkir berapa duit. Saya nggak tahu. Kita pakai kalkulator biar valid. Ini ingat, ini harga tanpa apa? 65 tambah 40 tambah 4. Ini harga tanpa ongkir ya guys. Jadi saya nggak tahu kalau ongkir berapa duit. Selain saya, bentar, saya udah bookmark belum? Saya bookmark 2 3. Ini doang bookmark doang. Bentar, ini saya, yang ini saya hapus. Move to trash. Jadi 1 2 3 4 5 ya, 1 2 3 4 5 6 7. Kok 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 5 6. Seperti ada yang kurang. Tapi udahlah, ntar saya bakal kasih linknya di deskripsi ya guys, kalau kalian mau beli di online di toko ini ya guys. Jadi tambah 230.000 ditambah lagi 90.000, tambah lagi 90 harga RAM, tambah lagi CPU cooler 24.000, 230.000 tuh harga VGA motherboard ya. Ditambah lagi, wah mahal juga ya, 75 tambah 40 tambah 65 tambah 40 tambah 65 729.000 guys. Ini budget pas-pasan sih guys, mahal ya. Apa ini 200.000? Iya bener. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8, mahal juga guys, di bawah 1 juta sih. Jadi kalian punya uang paling nggak 800.000 sih, lebih dikit. Saya udah usahain banget sih guys, tapi kalau budgetnya sampai 500.000 saya harus terjun langsung deh ke tokonya, bener-bener motak banget, muter otak. Nyarinya kayak sekilas IT tuh yang PC gocap, harddisk goceng, gila sih. The best. Habis itu nyala lagi. Tapi ya gimana ya. Itu buat main game Counter Strike juga kayaknya nggak bisa deh. Tapi buat keperluan itu bisa sih. Jadi totalnya 729.000. Belum termasuk ongkir kalau kalian pengen beli online. Kalau beli online tuh paling casing tuh yang rada mahal tuh ongkirnya tuh pasti. Kita lihat dulu ya guys ya, kita lihat kalau apa ini guys. Kita kan tadi pakai Core 2 Duo E8500, Core 2 Duo E8500 GT 210. Ini buat kalian yang budgetnya pas-pasan ya guys. Saya ini 4 GB RAM dan kebetulan kita RAM-nya udah pakai yang 2x2 jadi 4 GB guys. Jadi ini game pasti oke. Core 2 E8500 DDR3 RAM 4 GB. Pertama kita lihat dulu buat main CSGO. Buat kalian yang main CSGO dengan budget 730.000, kita lihat guys bagaimana. Kita buat pakai versi HD biar kalian nontonnya juga jelas. Smooth sih guys, itu sekitaran FPS-nya masih 30-40 FPS sih guys. Ini setting low pasti, nggak mungkin saya ratakan gimana, itu setting low. Tapi smooth sih guys buat kalian main sih. Tapi kalau kalian kompetitif yang gimana ya sorry tuh saya kayaknya so hard sih guys. Ini dia apa Nvidia GeForce GT 210, habis itu dia udah pakai Intel Core 2 E8500 buat main Dota ini guys. Buat main Dota dia pakai setting medium semua guys. Kalian bisa lihat cuma animate portrait doang. Animate portrait itu yang gerak cuma ini doang guys. Dia pakai DirectX 9. Yang gerak cuma ini doang kalau animasi portrait gitu. Karena dulu saya pernah main Dota juga gitu kan. Sekarang udah enggak sih. Kalian bisa lihat FPS-nya di sini guys. Saya bakal full screen. Ntar kita setting dulu. 720p. Coba kita lihat. Pada saat dia main last hit, FPS-nya kalian bisa lihat cuma 40 sampai 50-an doang. Jadi ya
Tapi ini smooth banget sih, enak sih guys, nggak ada nge-lag, nggak ada patah, nggak ada pecah. Enak sih, tuh animasinya juga set gitu, nggak ada yang kayak ndat-ndutan FPS yang tiba-tiba ngedrop yang dut jalannya patah-patah gitu. Enggak sih, ini jalannya enak sih guys. Dengan budget 730.000 apakah worth it? Kalian nilai sendiri ya guys. Kalau kalian mending pakai ini aja ya. Karena ini bingung di budget guys. Kalau kalian bisa rakit PC yang lebih bagus ya why not itu. Kalau saya untuk sementara ya gini dulu. Habis itu Free Fire nih, game kesukaan para bocil nih. Bocil kematian, Winda Basudara. Yoi. Ini test on Core 2 test core nih guys, kalian bisa baca. Free Fire Core 2 8500, GeForce 210, 4GB RAM, DDR2. DDR3 goblok. Mana bisa RAM DDR3, motherboard RAM DDR3 dipasang RAM. Ini FPS mentok 30 FPS sih. Emang bisa ya motherboardnya DDR2, DDR3, RAM-nya DDR2, nggak bakal bisa sih. Bukannya DDR3 8500 bro. Kok gue jadi galau ya? Coba kita lihat nih, rakitan PC Core 2 8500. Ntar gue mau lihat. Jadi semua racikan gue harusnya semua sama. Ini gue nggak mau sampai kalah kasih informasi di motherboard bro. Asus P5T3 P5T gitu. Motherboard Asus P5 G41M. Gue nggak mau sampai salah loh. Ini gue salah kasih informasi, kasihan orang juga. Lihat nih, di sini website resminya nih. Nah, DDR3. Oke, DDR3 guys ya, DDR3 guys ya, DDR3 ya. Ini udah dari nih orang rakit PC pakai Core 2 8500 DDR3 guys. DDR3. Heran apa sih ini DDR2 anjir. Oke guys, habis itu Core 2 ini 8400, 8500 GTA 5. Kalian bisa nilai sendiri guys, apakah ini bisa buat main GTA 5. Ya, saya udah bilang jangan terlalu berharap. Little bit lag ya, judulnya aja little bit lag gitu. Oke, jadi saya langsung di kesimpulan aja guys. Kesimpulannya adalah ya, kalian jangan terlalu berharap main game yang berat yang gimana-gimana dengan budget kalian yang mungkin masih pas-pasan atau di bawah 1 juta gitu. Saran saya nabung dulu, tapi kalau kalian benar-benar pengen punya PC tapi keadaan kalian nggak mendukung untuk bisa ngumpulin uang, apalagi atau ada suatu hal masalah gitu, tapi kalian butuh PC banget ya, this is the best solution gitu. Perakitan PC ini, ntar bakal saya taruh linknya semua di deskripsi. Habis itu saya disclaimer dulu. Kalian harus baca dulu link tokonya itu bener atau enggak. Habis itu kalian baca lagi apakah informasi saya ada yang salah atau enggak. Saya nggak, karena di sini tuh saya takut juga ada kasih informasi yang salah buat kalian. Jadi sebisa mungkin kalian tuh baca dulu sebelum kalian membeli sesuatu apapun itu. Putusin dulu kalian baca dulu bener-bener gitu, jangan cuma asal beli letak udah salah nyain orang gitu. Saya pun juga dulu kayak gitu waktu zaman nonton yang Gaptek sama Skes IT, nonton Tangan Belang juga. Saya dari dia tuh saya telaah lagi, saya ulik lagi itu, ini bener atau enggak gitu. Jadi ya kesimpulannya, main game esport bisa, kayak Dota, adik kalian udah lihat, Dota, CSGO, Valorant mungkin ya. Terus saya GTA 5 nggak bisa guys, saya udah lag tadi kalian udah lihat. Udah nge-lag. Valorant masih bisa, kalian udah lihat nih, Valorant lancar. Tapi jangan berharap bisa rata kanan, FPS tinggi gitu-gitu, jangan harap. Jadi ya kesimpulannya gitu sih guys, inilah terakhir ya kesimpulannya, jangan berharap terlalu banyak dari komputer yang seperti ini sih guys. Saran saya nabung sampai uang kalian minimal
apa ya, 3,5 sampai 5 juta lah, paling sedikit ya, paling tok 5 lah. Ayo sih gitu sih. Jadi saya udah dulu videonya, saya closing dulu. Kalian bisa like kalau kalian suka, dan subscribe kalau kalian merasa apa ya, video ini bisa membantu kalian. Kalian bisa subscribe channel ini. Buat request kalian pengen diracak PC seperti apa, atau butuh teknologi seperti apa yang pengen saya bahas, so let's subscribe my channel, and thank you so much for watching. Dan terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you so much. Lu yang terbaik, you all the best gitu. So thank you semuanya. See you in next video. Thank you. Bye bye.